Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan kebudayaan daerah. Penduduk Indonesia sekitar 250 juta mendiami pulau-pulau di Indonesia dengan kondisi geografis yang bervariasi. Kondisi geografis yang dimaksud adalah pegunungan, hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Selain itu, berkembang agama-agama besar di Indonesia yang turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Kekayaan budaya berkaitan dengan 3 wujud kebudayaan, yaitu pengetahuan budaya, perilaku budaya, dan produk fisik kebudayaan. Pengetahuan budaya berwujud nilai-nilai budaya suku bangsa dan nilai budaya bangsa Indonesia atau yang disebut kearifan lokal. Contohnya, tradisi upacara dan karya seni kelompok suku bangsa yang ada di Nusantara. Perilaku budaya berwujud tingkah laku yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang ada. Contohnya, tingkah laku sehari-hari dan kegiatan masyarakat. Bentuk produk fisik kebudayaan berwujud dalam karya-karya seni rupa atau benda budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat bersifat majemuk. Keberagaman yang dimiliki tidak menyebabkan terpecah-pecah, justru keberagaman menjadi kekuatan untuk bersatu. Macam-macam keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keberagaman suku. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contohnya, di Pulau Sumatera ada suku Batak, Melayu, Minangkabau, Mentawai, Talang Mamak, Aceh, Caniago, Sikumbang, dan Ulu. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Baduy, Sunda, Betawi, dan Samin. Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, Dayak, Tiduk, dan Bulungan. Di Pulau Sulawesi ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Kailili, dan Banggai. Di Pulau Maluku ada suku Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Banda, Seram, dan Tanibar. Di Pulau Bali ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Di Pulau Nusa Tenggara ada suku Sumbawa, Bima, Alur, Rote, dan Flores. Di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Arfak, Doteri, Onim, dan Biak. Itulah keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Pengelompokan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut. Selain itu, suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Keberagaman yang kedua adalah agama. Selain keberagaman suku, penduduk Indonesia memiliki keragaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Tiap-tiap agama memiliki tata cara dan tempat ibadah yang berbeda. Landasan kehidupan beragama di Indonesia adalah Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua pemeluk agama berhak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Selain itu, pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan agama. Adapun tri kerukunan agama yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman ras. Pengertian ras menyangkut aspek biologis berupa ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Selain itu, ras menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Dilihat dari segi ras dan persebarannya, manusia dibedakan atas beberapa ras berikut. Ada ras melanesoid. Ciri-ciri golongan melanesoid adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Ada ras Mongoloid. Golongan Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-cirinya adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan ini terdiri atas golongan Melayu tua dan Melayu muda. Golongan Melayu tua atau Proto-Melayu seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Golongan Melayu muda atau Deutero-Melayu seperti Jawa, Bali, dan Banjar. Ada ras Negroid. Golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. Ras Negroid memiliki ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Ada ras Wedoid. Golongan Wedoid berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri antara lain kulit sawo matang dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Setelah mengetahui keberagaman bangsa Indonesia, lalu apakah yang menjadi faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Keberagaman bangsa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. 3 faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia adalah: yang pertama, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam bentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing datang dari berbagai bangsa seperti India, Cina, Arab, dan bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan. Sementara itu, daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak terpengaruh budaya luar sehingga kebudayaannya berkembang dengan corak yang khas. Contohnya Jakarta yang merupakan salah satu kota pelabuhan. Jakarta memiliki corak kebudayaan yang cukup beragam. Dalam budaya Betawi terdapat sedikit budaya Cina, Arab, dan India. Faktor yang kedua adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman tersebut terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi. Di daerah pesisir akan dijumpai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Di dataran tinggi akan dijumpai banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani atau pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka. Faktor ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mampu menyebabkan keanekaragaman kebudayaan. Semakin banyak informasi yang masuk akan mengubah pola pikir manusia. Dengan demikian, manusia dapat melakukan tindakan secara efisien dan terkendali. Perbedaan penerimaan informasi atau pengetahuan dari masyarakat satu dengan masyarakat lain akan membuat kebudayaan mereka berbeda. Contoh,
penerimaan informasi di daerah perkotaan dan pedesaan atau perbatasan menyebabkan kebudayaan mereka sangat berbeda. Masyarakat kota memiliki kebudayaan yang beragam, sedangkan masyarakat pedesaan masih kental dengan kebudayaan mereka sendiri yang dianggap primitif. Demikian tadi bentuk keberagaman dan faktor penyebab keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.